Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun 2021. Kini hadir channel Info Pendidikan berbagi untuk memperluas informasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Sebagai warga Provinsi Lampung, saya ikut berbagi membantu untuk mensosialisasikan pada masyarakat Lampung, terutama bagaimana untuk pemutihan. Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah di mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, di sini tentu kita semua sebagai wajib pajak ya harus mengerti bahwa dan memahami pentingnya kita membayar pajak kendaraan bermotor. Saya kebetulan ada ya mungkin roda 4 dan ada beberapa ya roda 2 yang selalu saya bayar pajak, bahkan kalau terlambat pun ya langsung saya pajak, kena denda ya apa boleh buat kalau mungkin karena lupa ya, karena adalah wajib pajak dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk patuh ya, untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah yang sah ya, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sebagai dasar dari pemutihan ini Bapak Ibu bisa dilihat sendiri terkait dengan undang-undangnya. Tentunya di sini memberikan kemudahan bagi warga negara, terutama masyarakat Lampung. Nah, untuk gambaran umumnya, adanya peraturan penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga tertundanya kewajiban pembayaran, dan ini dirasakan di masyarakat kecil. Hampir semua rata-rata merasakan dengan adanya pandemi istilahnya penghasilan berkurang, sementara untuk makan ya sekembang kempis lah seperti itu, sehingga banyak yang terpaksa harus tertunda membayarnya. Nah, ini pemerintah memberikan keringanan dengan cara pemutihan yang pemutihan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban Bapak Ibu ya, terutama di masyarakat Lampung. Di sini disampaikan pada masa pandemi COVID-19, penerimaan PKB dan BPNKB mengalami penurunan sebanyak 40-50%. Ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ekonomi di masyarakat Lampung sangat menurun ya. Nampak seperti itu. Target PKB dan BPNKB Provinsi Lampung tahun 2021 itu sebenarnya banyak sekali. Harapannya bisa saat berapa nih? Kalau ngelihat ini ada 1 triliun lebih ya. Ternyata ya hanya separuh, berarti ya cukup besar sekali ya. Ini adalah pendapatan daerah sebenarnya. Sesuai data yang ada di Bapeda, terhitung tanggal 31 Desember 2020, terdapat potensi pajak kendaraan yaitu roda 4 sekitar 93.509 unit, kemudian roda 2 atau motor sebanyak 1.815.414 unit. Nah, di sini ini juga cukup lumayan besar ya kalau melihat dari kondisi ini. Maksud dan tujuan, jadi maksud peningkatan PAD di masa pandemi, karena dengan adanya tidak ada yang membayar pajak juga masalah, tapi dengan adanya pemutihan yang dibayar adalah pajak tahun ini saja kan gitu ya, sehingga ya mau nggak mau tahun ini berarti bayar kan gitu. Yang sudah lewat ya nggak diputihkan kalau melihat seperti itu ya. Pemutaran integrasi dan semuanya ya. Tujuan melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dilihat di sini bahwa pemutihan terhadap semua jenis kendaraan bermotor, pembayaran pajak hanya 1 tahun berjalan, ya kan? Sehingga diharapkan tahun ini kalau yang tadi ada berapa triliun tadi nggak kebayar, pada saat ini bisa kebayar, tapi ya hanya yang berjalan pada tahun ini. Sehingga ke depan itu bisa pajak lagi lah seperti itu ya. Saya juga ada motor yang dipakai Bapak ya, itu atas nama saya juga, memang udah dari awal diberikan untuk Bapak. Itu kemarin sempat ditawar orang hanya 2 juta gitu. Tapi ya saya paceki ya, karena Bapak sering keluar gitu ya, walaupun sudah sepuh umur 80 sekian, kadang-kadang bawa motor ya. Nah, dibilangin ya nggak bisa ya, tadi ya biarkan nggak apa-apa, tapi kan pelan-pelan ya, alhamdulillah bisa nganter ibu kalau pas
ngaji ya. Nah, itu bawa motor nggak jauh-jauh ya. Kemudian penghapusan denda, nah ini dihapus, bebas BPN, nah ini luar biasa ya. Jadi dari sini nampak bahwa ya harapannya ya mempermudah ya, karena sebenarnya hampir rata-rata pada prinsipnya manusia itu punya keinginan baik. Jadi pada dasarnya itu, walaupun mungkin ada yang egois, kadang-kadang juga ditemukan, tapi umumnya manusia itu punya etikat baik ya untuk bayar pajak, tapi karena kondisi bisa jadi apa boleh buatlah terjadi karena memang nggak mampu membayar karena kesulitan dengan penghasilan pada tahun akhir ini terkait dengan adanya COVID ya, seperti itu. Kemudian waktu dan tempat di sini 6 bulan dimulai bulan April sampai September. Nah, nanti manfaatkan mulai April September ini kebetulan saya nggak ada yang nunggak. Yang bulan Februari punya Bapak sudah dibayar, yang bulan Maret untuk salah satu roda keduanya sudah terbayar. Ya, ini tinggal 2 bulan lagi nanti bayar yang roda 4-nya ya toh. Jadi dalam 1 tahun tuh bayar pajak ternyata cukup lumayan ya. Jadi dari 4 kendaraan bermotor ke roda 2 sama mobil ya sekitar 4 juta lebih ya. 1 tahun. Ya, tapi ya bagi kita ya yang penting disyukuri, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kita harus tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah ya, untuk bisa menjalankan tugas, menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian tempatnya di Samsat Induk atau Samsat Pembantu di Provinsi Lampung. Ini hampir semua kabupaten kota punya Samsat, itu bisa digunakan di sana. Mudah-mudahan para Pak polisi atau mungkin petugas yang memberikan kemudahan dengan senyum ramahnya ya, sehingga tidak menakutkan. mau bayar pajak orang pada takut. Nah, ini masalah ya kan. Artinya perlu ya istilahnya pelayanan polisi itu tiada henti ya toh. Seperti Suzuki ya. Kemudian kesiapan personil di sini di Samsat Induk ada 32 orang, Samsat Unggulan ada 26 orang ya. Kemudian Jasa Raja 3 orang, Bank Lampung sekian ya. Jadi personilnya sudah dipersiapkan untuk kegiatan pemutihan ini. Dan tentunya diingatkan semua wajib pajak ketika membayar jangan lupa prokes ya, protokol kesehatan, membawa masker, kemudian hand sanitizer supaya selalu dibawa. Ini untuk menjaga kita menjauhi kerumunan, karena dalam pembayaran tentunya akan berkerumun ya, tapi kan harus mengikuti prokes, jarak minimal 1 meter dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi itikat baik dari pemerintah ini bisa diterima masyarakat Lampung dengan sebaik-baiknya. Sarpras di sini ada beberapa, di dalam setiap nanti membayar di situ ada peralatan-peralatan yang sudah disiapkan untuk memenuhi ketentuan mempermudah para wajib pajak ya. Untuk ini Sarpras STNK, Sarpras PKB, kemudian kesiapan materialnya. Di sini pengajuan material STNK ini ada disiapkan 500.000 lembar ya. Pengajuan material TNKB hitam roda 4 itu ada 300 pasang ya. Ini dalam proses ya. Pengajuan material TNKB hitam roda 2 itu ada 200.000 pasang. Kemudian pengajuan material PKB itu 500.000 buku. Nah, ini kemarin sempat pada tahun berapa itu saya sampai 1 tahun lebih ya. Ini plat itu nggak keluar gitu ya. Wah, ini begitu sudah lama gitu ya. Ini mohon maaf Pak polisi ya. Jadi yang saya pasang itu plat yang memang sebelumnya saya buat karena memang nunggu lama waktu itu ya. Nah, sekarang mau ganti itu ya, biarkan yang baru biar tetap baru. Ya. Kemudian ini layout, nah pemutihan nanti di sini Bapak Ibu cek fisik dulu, kemudian tempat seperti itulah alurnya Bapak Ibu nanti bisa dilihat sendiri. Ketika di lokasi kalau memahami di sini mungkin belum tentu pas ya, sulit mungkin ya, nanti lihat di sana saja. Kemudian ini untuk di prokesnya Bapak Ibu, jadi berjarak semuanya, setiap datang nanti ditembak kepalanya pakai alat bukan tembak beneran ya. Di sini adalah alat untuk mengukur suhu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti ya, semua harus karena itu wajib
Karena kalau diharapkan ya benar-benar kondisinya fix ya. Kemudian mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan juga sudah ada, pendaftaran dilaksanakan secara online dan manual. Nah, ini datang sendiri bisa, online bisa, yang wajib pajak mendaftar secara manual. Bagi wajib pajak yang melakukan pendaftaran secara online ke petugas krisis center agar dapat menunjukkan bukti pendaftaran secara online dan dilanjutkan. Ini harapannya mungkin dari pemerintah bisa memberikan kemudahan-kemudahan ya. Kalau diberikan sedikit agak sulit biasanya terus ngambek. Wong mau membayar pajak itu sulit amat, malas temen ya gitu. Nah, ini diberi kemudahan, mudah-mudahan juga pokoknya dilayani dengan baik sehingga masyarakat itu nyaman ya. Ini kalau sudah kesel ya membayar pajak aja susahnya minta ampun. Nah, itu ya nanti akan menjadi masalah. Jadi intinya petugas untuk bisa ramah dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kemudian timeline di sini Bapak Ibu pada bulan Maret ini sudah dipersiapkan apa saja yang sudah dipersiapkan ya kan. Kemudian nanti di April sosialisasi ini sudah dimulai ya untuk sosialisasi dari 22 April ya, dari sekarang ini sudah termasuk saya ikut membantu. Kemudian uji coba simulasi ya kan. Kemudian pelaksanaannya April sampai September. Kemudian analisa dan evaluasi April sampai September ini tentunya bisa dianalisa di setiap hari. Mungkin kalau ada laporan-laporan ini perlu mungkin dari Bapeda atau mungkin dari pemerintah provinsi juga menyediakan layanan untuk laporan apa sih yang jadi kendala. Nah, kadang-kadang kurang dipersulit. Nah, itu nanti akan segera terevaluasi sehingga petugasnya bisa diingatkan. Misalkan seperti itu barangkali. Itu mungkin anggaran sudah disiapkan. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Lampung dan bisa tetap berusaha untuk bisa membayar pajak ya. Sukses selalu dan semua tetap semangat. Ini adalah provinsi kita, tempat kita berada, di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.